Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian siapa tokoh nasional yang terpapar di pecahan uang kertas Rp1.000 emisi 2016? Ya, benar sekali. Tokoh yang terpapar pada pecahan uang kertas Rp1.000 yakni Kapitan Patimura atau juga bisa disebut Thomas Matulesi. Thomas Matulesi atau Thomas Matulesia dikenal sebagai Kapitan Patimura atau Patimura adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Haria Saparua, Maluku. Kapitan Patimura lahir sebagai Thomas Matulesi pada 8 Juni 1783 di Saparua. Leluhur keluarga Matulesi berasal dari Pulau Seram. Turun-temurun mereka berpindah moyang Thomas Matulesi ke Titawaka atau yang disebut sekarang negeri Itawaka. Di antara turunannya ada yang menetap di Itawaka, ada yang berpindah ke Ulat, dan ada yang berpindah ke Haria. Yang di Haria menurunkan ayah dari Yohanes dan Thomas. Ayah dari Thomas Matulesi yang bernama Franz Matulesi lahir di Itawaka datang ke negeri Haria dengan posisi belum menikah. Ketika ayah dari Thomas Matulesi menetap di negeri Haria, ayah dari Thomas Matulesi tersebut sudah tidak kembali lagi ke negeri Itawaka dan menikah dengan ibu dari Thomas yang bernama Francina Silahoi yang berasal dari Siri Sori Serani. Kehidupan pribadi Thomas Matulesi. Thomas tidak menikah, sedangkan Yohanes, si kakak laki-laki dari Thomas, menurunkan keluarga Matulesi yang berdiam diri di Haria. Z. Matulesi, seorang pegawai pekerjaan umum Provinsi Maluku, menjadi ahli waris Thomas dan Yohanes yang memegang surat pengangkatan Kapitan Patimura sebagai pahlawan nasional. Dia juga menyimpan pakaian, parang, dan salawaku milik Patimura. Thomas Matulesi bergabung dengan Dinas Militer Inggris tahun 1816. Pada tahun 1810, Kepulauan Maluku diambil alih dari penjajahan Belanda oleh Inggris. Dampak pemerintahan baru Inggris di Maluku dinilai baik oleh semua kalangan. Hal itu dirasakan juga oleh Thomas Matulesi dan teman-teman seperjuangannya di Lease, Kepulauan Maluku Tengah. Alasan kuat yang membuat Thomas Matulesi memilih bergabung dengan tugas tentara rakyat itu yang dibentuk untuk menjaga wilayah kekuasaan Inggris dari pihak luar atau secara tidak langsung juga turut menjaga rakyat Maluku. Pada tahun 1816 terpilihlah 500 orang termasuk Thomas Matulesi untuk bergabung dalam Kesatuan Ambon. Mereka dibayar cukup tinggi dan bertempat tinggal di asrama militer di Ambon. Selama pelatihan, Matulesi menunjukkan keterampilan, kecakapan, dan kemampuan memimpin melebihi teman-temannya yang lain. Ia pun cepat mendapat promosi dan dipercaya menjadi pemimpin bagi angkatannya. Kurang lebih, Matulesi berkarir di militer Inggris selama 7 tahun. Pangkat terakhir yang diterimanya adalah Sersan Mayor. Perang Patimura tahun 1817. Inggris menduduki wilayah Hindia Belanda pada tahun 1811. Namun, kekalahan Inggris dalam perang melawan Prancis dan Belanda menyebabkan Inggris harus mengembalikan wilayah Hindia Belanda kepada Belanda melalui Konvensi London pada tahun 1814. Tetapi, realisasi baru terjadi pada tahun 1816. Bahkan di Maluku peralihan baru terjadi pada tahun 1817. Perubahan penguasa ini berdampak pada perubahan kebijakan pada masa Inggris dan Belanda. Hal ini memicu ketidakpuasan di Maluku, terutama di kawasan Kepulauan Lease dan sekitarnya. Presiden Honimoa dijabat Johannes Rudolph van der Burg sejak Maret 1817. Thomas Matulesi dilantik menjadi Kapitan Patimura. Semua Kapitano atau Malesio Kaberesi berkumpul di Gunung Saniri, negeri Tuhaha, karena
Wilayah Tuha dan wilayah Siri-Sori Islam merupakan wilayah yang luas dan sangat strategis dalam memantau secara langsung dari ketinggian pergerakan kaum penjajah bangsa Belanda yang ada di Benteng Dustede dan sekitarnya. Para kapitan yang berkumpul diminta untuk berdiri di atas tombak. Siapa yang mampu menaklukkan permintaan itu akan ditunjuk menjadi pemimpin pasukan. Satu persatu, kapitan yang berkumpul kemudian mencoba menunjukkan kebolehan sayembara pun berlangsung. Tapi belum ada yang mampu memenuhi permintaan itu, hingga salah satu kapitan dari Lewaka Haria mampu menaklukkannya. Kapitan itu adalah Thomas Matulesi. Kapitan itu naik ke ujung tombak. Saat berdiri di ujung tombak yang terhunus, kaki sang kapitan berdarah karena tertikam ujung tombak. Darah segar pun mengalir. Setelah itu, sang kapitan turun dari tombak, disambut Kapitan Said Perintah. Pengkhianatan dan penangkapan Patimura. Selama berkuasa di Maluku, Belanda sempat dibuat repot selama berbulan-bulan oleh kecerdikan Kapitan Patimura yang pandai meramu strategi perang. Namun, begitulah takdir. Perjuangan Patimura harus berakhir oleh pengkhianatan rakyatnya sendiri. Raja dari negeri Liliboy, Pati Akon, dan Tuan Nakota di Ambon, Maluku yang selama ini mati-matian dibelanya. Malam 11 November 1817, Patimura dan pasukannya sedang berdiam di sebuah rumah di hutan Boy. Tidak ada perbincangan apapun, mereka hanya diam termenung. Tiba-tiba terdengar keramaian di luar dan pintu terbuka oleh tendangan seseorang. Beberapa tentara merangsek masuk, mengarahkan senjata ke semua orang. Tidak disebutkan apakah Raja Liliboy mendapat imbalan atas pengkhianatannya itu. Namun, I.O. Nanulaita dalam Kapitan Patimura menyebut alasan Raja Liliboy menjual informasi kepada Belanda karena dendam setelah Patimura menurunkan posisinya sebagai pemimpin rakyat. Patimura dihukum gantung. Tanggal 16 Desember 1817, tibalah hari eksekusi. Pagi-pagi sekali, 4 orang pemimpin itu telah diperintahkan untuk bersiap. Di lapangan depan Benteng Victoria, di pesisir Hanitetu, kota Ambon, tiang gantung telah disiapkan. Para algojo pun telah berdiri di sampingnya menunggu korbannya tiba. Sekitar pukul 7, Patimura dan para terhukum lainnya tiba dengan tangan terikat dan penjagaan yang amat ketat. Setelah mereka ditempatkan di depan tiang gantungan, Belanda masih menawarkan kerjasama sekali lagi kepada Thomas Matulesi. Namun dijawab dengan suara lantang di depan perwira-perwira yang sedang menunggu eksekusi mereka. Beta akan mati, tetapi akan bangkit Patimura-Patimura muda yang akan meneruskan Beta punya perjuangan. Staf inti Thomas Matulesi terpidana hukum mati dan telah berpulang terlebih dulu. Kini tibalah giliran sang panglima tertinggi Maluku berhadapan dengan tiang gantungan. Thomas Matulesi naik ke atas dengan langkah mantap. Saat Algojo memasangkan tali di lehernya sambil mengarahkan pandangannya ke arah hakim-hakim Belanda, dengan suara tenang dan keras, Thomas Matulesi mengucapkan kata-kata perpisahannya. Selamat tinggal tuan-tuan. Ini merupakan kata terakhir Thomas Matulesi. Itulah akhir hayat dari pahlawan nasional kita, Kapitan Patimura atau juga disebut Thomas Matulesi. Gelar Pahlawan Nasional. Pada tahun 1954, Sapija, seorang perwira TNI Tentara Nasional Indonesia, menerbitkan buku sejarah perjuangan Patimura. Ia meneliti silsilah Matulesi dan menemukan bahwa kakeknya bergelar Patimura. Itulah sebabnya gelar leluhur ini juga menjadi milik cucunya. Penghargaan Patimura. Nama Patimura kini diabadikan sebagai nama Universitas Patimura. Kodam XV-1 Patimura dan Bandar Udara Internasional Patimura di Ambon, dan juga kapal perang Indonesia KRI Kapitan Patimura nomor 331
serta digambar mata uang Republik Indonesia Rp1.000. Thomas Matulesi, Kapitan Patimura emisi 2000 sampai 2016. Demikian biografi dan sejarah tentang pahlawan nasional yakni Kapitan Patimura yang juga bisa dikenal sebagai Thomas Matulesi yang rela mengorbankan jiwa dan raganya demi membela negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan penjajah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.